Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di tutorial pembelajaran yang terupdate. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang terupdate terkait dengan aplikasi administrasi pengolahan ujian, ya, yang pada saat itu ya admin juga pernah membagikan aplikasi ya administrasi pengolahan ujian, namun fiturnya masih minim ya. Untuk kali ini ya, admin akan membagikan atau memberikan tutorial sebuah aplikasi yang terupdate, yang sudah diperbarui fitur-fiturnya, yakni aplikasi pengolah administrasi ujian ya. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja ya, untuk menjalankannya kita tinggal ya double klik aplikasinya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu Guru. Jadi aplikasi ini adalah sebetulnya aplikasi yang kita gunakan ya secara rutinitas setiap ya kegiatan ya mengolah administrasi ujian ya. Dan biasanya aplikasi ini atau kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu tenaga kependidikan ya, baik PU maupun bendara dan lain sebagainya ya, yang mengolah dalam kepanitiaan kegiatan ujian ya. Dalam aplikasi ini ya fiturnya ya lumayan komplit ya, sip ya. Karena apa? Ya, satu aplikasi nanti bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya administrasi ujian ya, mulai dari membuat ya jadwal ujian, daftar hadir ujian, dena tempat duduk, berita acara ujian, kartu ujian, dena lokasi, daftar hadir pengawas, LJK, tata tertib, kartu pelajar, nomor di meja ya, kemudian dena menggunakan foto ya, kartu pengawas dan lain-lain. Dalam satu aplikasi ini sudah bisa tercover dan bisa ya apa istilahnya digunakan untuk mengolah seluruh kegiatan ya administrasi ujian ya. Baik Bapak Ibu Guru, dalam aplikasi ini ada tombol-tombol menu yang seperti biasanya. Di bagian atas ini digunakan untuk mengentri data atau menginput data, kemudian bagian samping kiri ini digunakan untuk mencetak data atau hasil output ya dari data yang sudah kita input untuk yang bagian kiri ini. Untuk pertama yang perlu kita pahami ada tombol menu profil ya, ini digunakan untuk mengisi identitas sekolah ya, mulai dari nama lembaganya, kemudian alamatnya, nama kepala sekolahnya ya, kemudian ada tanda tangan kepala sekolah dan lain sebagainya, kemudian ada ketua panitia penyelenggara ujian, kemudian ada jenis ujian, ada semester, ada kelas, ada guru ya, kemudian ada data ruang dan lain sebagainya ya. Ini untuk data yang perlu diisi ketika kita membuka tombol profil. Kemudian ada siswa ya. Jadi siswa ini adalah merupakan ya data yang wajib kita isi dalam setiap kegiatan ujian ya. Karena apa? Siswa ini nanti yang akan ya kita buatkan mulai daftar hadir ya, berita acara dan sebagainya ya, kartu
ujian dan lain sebagainya ya. Jadi siswa ini akan kita isi setiap kita melakukan kegiatan ujian yang berbeda ya. Di sini ada kegiatan ujian berapa kali ini? Nah, kita lihat Bapak Ibu guru. Ini yang pertama ada PTS ya, kemudian ada ya sumatif, SAS, kemudian ada PTS, ada PAS ya, dan yang terakhir ada asesmen. Jadi ini semuanya data yang kita masukkan ini adalah siswanya berbeda-beda sesuai dengan jenis ujiannya. Ketika kita ingin membuat baru ya, maka ini juga akan perlu kita isi datanya ya, misalnya tahunnya berapa, misalnya tahun 2024 misalnya, jenis ujiannya apa, kita tinggal pilih aja, misalnya sumatis akhir semester 2 ya, baru kita isi. Nah, untuk mengisi data ini Bapak Ibu guru, kita tidak perlu mengisikan satu-satu ya, kita cukup nanti kita mengolahnya di Excel, kemudian kita copy paste seperti ini ya, berapapun jumlahnya akan masuk secara otomatis. Jadi tidak perlu kita mengisi satu persatu. Jadi ini sistemnya seperti program Microsoft Excel. Kok seumpama kita isi ini datanya satu-satu, tidak akan kelar, tidak akan selesai nanti, akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi ini saya gunakan aplikasi ini ya, copy paste, artinya berapapun jumlah siswanya ya, baik itu puluhan atau ratusan siswa, ini tinggal copy paste langsung satu klik ya, datanya bisa masuk sekaligus semuanya. Kemudian ada menu input jadwal ya. Jadwal ini juga kita buat setiap kita yang melakukan kegiatan ujian ya. Jadi aplikasi ini sebetulnya adalah satu aplikasi, namun bisa digunakan untuk ya beberapa kegiatan ujian ya, dan tiap tahun ya, berapapun kegiatan ujiannya bisa kita buat di sini ya. Jadi satu aplikasi beberapa isinya beberapa kegiatan ujian. Beda dengan program aplikasi yang kita jumpai ya, yang menggunakan program Microsoft Excel yang sering kita jumpai Bapak Ibu guru. Satu aplikasi itu biasanya satu kegiatan ujian, kemudian kita gandakan ya, kemudian kita gandakan seterusnya, ribet ya. Jadi aplikasi ini ya keunggulannya seperti itu ya. Jadi ini adalah tampilan untuk mengentry, membuat jadwal ujian ya. Jadi membuat ujian ini mulai dari mapelnya apa saja, tanggalnya, kemudian pukul berapa, kemudian ada kode Bapak Ibu guru yang menjadi pengawas ini. Jadi nanti kita ketemu di warna merah-merah ini ya, misalnya kode A ini berapa jumlah ngawasinya, jadi nggak sampai double. B ini berapa, nggak sampai double ini ya. Jadi gampang ya. Kemudian ini kodenya kita isi di sini ya. Kemudian pengawas ya, jadwal ya, pengawas jadwal ini nanti digunakan untuk ya hasil di kartu peserta ujian. Kemudian ada mapelnya, ini yang digunakan untuk ya jadwal. Kemudian ini ada penyusun ya, penyusunnya itu mata pelajarannya, kemudian siapa yang menyusun, membuat soal ya, kita tulisin kelasnya kelas 7, 8, 9 misalnya. Dan yang terakhir ini ada master honor. Master honor ini digunakan untuk ya memberikan insentif kepada Bapak Ibu guru ketika menjadi pengawas ya, menjadi panitia dan lain sebagainya, yang bisa kita cetak ya, kita buat ya rekapannya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu guru lengkap, sip. Kemudian ini cetak amplop
ya, kemudian ini cetak rinciannya ya. Jadi pemasukannya berapa, ketemu harus klop, pengeluarannya berapa, ini harus sama, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita buat datanya, kita entry, kita masukkan, nah kita tinggal yang berikutnya adalah pertama adalah mencetak cover. Cover ini ada 3 macam, ada cover ujian, nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu Guru. Kemudian ada cover LPG ya, LPG ini biasanya digunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban ujian ya. Kemudian ada cover SK ya, seperti ini SK atau cover pengawas ya. Kemudian di sini ada jadwal ujian. Jadwal ujian ini ada kolom 4 ya, seperti ini nanti jadwal ujiannya ya. Kalau kolom 5 berarti nanti pengawasnya adalah ya, terdiri dari 5 kolom seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Kebetulan ini nanti kita cetak itu berdasarkan ya apa jenis ujiannya apa ini. Misalnya kita ini pilih yang ini ya, penilaian tengah semester ya. Kemudian ini ruangnya ruang berapa ya, ini. Nah, ini misalnya kita pilih yang K2, nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadwalnya seperti ini nanti. Di bawahnya ada kode pengawasnya. Kemudian ada daftar hadir. Daftar hadir ini ya yang versi untuk siswa ketika ujian rutinitas kayak ya STS, PTS ya, PAS ya, seperti ini. Ini biasanya saya gunakan untuk keperluan lembaga saya sendiri. Jadi di sini ada ya checklist untuk kejadian ya. Misalnya terlambat, nyontek, ngerpek, ambil jawaban, gaduh dan seterusnya. Ini gunanya. Nah, ini secara otomatis ada jumlahnya, yang masuk misalnya 23, pesertanya yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Ini sudah komplit, sip. Kemudian ada daftar hadir ya umum ya, seperti ini untuk ujian. Nah ini Bapak Ibu Guru, daftar hadir peserta ya. Ini untuk ruang 2. Kemudian ada dena tempat duduk ya, dena tempat duduk ini seperti ini. Ini ada model ya, dena tempat duduk itu berupa nama saja Bapak Ibu Guru dan nomor peserta ya. Ini tergantung ya, ini ruang 2 misalnya, kita bisa pilih ruang 1 misalnya, tinggal kita klik aja ruang 1 berapa. Nah ini berubah, ruang 1 sudah. Ahmad Rizal Zaini ruang 1 ya awalannya. Kalau ruang 2 siapa, kita pilih di sini ruang 2 misalnya dengan tempat duduknya. Berubah kan, Muhammad Fikrul Zamzami. Kemudian coba kita pilih lagi ruang 4, siapa, berubah otomatis jadi semuanya ya. Nabil Lisan Fanani. Kemudian ada berita acara, ini 2 kolom, berita acara yang 2 kolom. Ini biasanya yang simple Bapak Ibu berita acaranya. Ada yang berita acara 1 lembar. Nah, ini seperti ini. Ini berita acara yang 1 lembar. Ya, ini kita tidak perlu ya membuat berita acara satu-satu, kita langsung print ya, semuanya ada. Ya. Jadi 1, berapa jumlah mapelnya jadi 1. Kemudian ada kartu
peserta ujian. Nah, ini kartunya seperti ini, ada jadwalnya dan nomor pesertanya, ada bapak pengawasnya. Jadi dalam satu kartu ada ya komplit ya. Jadi kebetulan kartu ini adalah kartu yang digunakan ujian di sekolah kami adalah menggunakan CBT ya, menggunakan Android. Jadi ada user dan passwordnya ya. Namun ada yang simple kartu ujiannya, yang untuk ujian. Nah ini yang simple, kartu login penilaian ya. Ini ada yang menggunakan foto ya, ada yang menggunakan foto. Mana ini? Ruang 1. Oke. Kok aduh, ruang kartu ini sudah menggunakan foto ya. Begitu juga Dena ujian ya, ada dua versi. Dena tempat duduknya tadi yang menggunakan nama seperti ini ya, ada juga yang menggunakan foto, bisa dipilih. Ini menggunakan foto. Bapak Ibu guru bisa dilihat ya. Jadi aplikasi ini ya sudah, saya rasa sudah komplit ya, sudah cukup bagus ya fiturnya. Misalnya kita lihat di ruang 2 ya. Nah, kita lihat ruang 2 lah, ini Bapak Ibu guru otomatis ya. Kemudian ada Dena lokasi ujian ya, seperti ini. Kemudian ada Dena lokasi ujian sekolah ya, asesmennya. Kemudian ada pengawas ya, ini daftar hadir pengawas, tinggal cetak saja Bapak Ibu guru. Kemudian ada LJK, lembar jawaban. Biasanya ini digunakan untuk lembar jawaban isi ya, siswa yang bisa diisi dengan ballpoint, tulisan tangan. Ada yang 2 lembar ya, dipotong jadi 1 lembar. Kemudian juga ada tatib atau tata tertib peserta ujian, mulai dari pengawas ujian, tata tertib pengawas ujian, peserta ujian, proktor, pengawas ANBK, peserta ANBK, dan ya larangan ya dalam ujian ya. Kita lihat bagaimana fiturnya untuk pengawas ujian. Seperti ini, tata tertib pengawas ujian, asesmen satuan pendidikan ya. Ini bisa kita rubah, ini kopnya ini ya. Kemudian ada lagi peserta ujian, tata tertibnya. Ini tata tertib peserta ujian ya, tinggal cetak Bapak Ibu guru. Kemudian ada proktor lah, ini biasanya digunakan untuk ANBK, administrasi ANBK ya. Jadi lengkap, sip. Kemudian ada pengawas ANBK juga demikian, sip ya, lengkap. Kemudian ada peserta ANBK, ini tertib peserta ANBK ya. Kemudian ada stop, seperti ini Pak Ibu. Cut. Kemudian ini kartu pelajar, kartu pelajar yang bisa kita cetak ya, jika kita membutuhkan kartu pelajar walaupun tidak ada hubungannya dengan kegiatan ujian ya. Kemudian nomor meja, ini biasanya nomor peserta ujian yang ditempel di meja kecil-kecil ini ya, guru di ruang 2 ya. Misalnya kita pengen ruang 1, kita tinggal tombol ruang 1 saja, nomor meja, otomatis jadi nomor 1 semuanya. Siapa saja yang berada di nomor 1 otomatis
Ya, kemudian ini dina foto tadi Bapak Ibu guru yang ya bisa menggunakan foto. Caranya gimana untuk memasukkan foto ini? Ya, itu caranya dengan memasukkan data siswa ini. Nah, ini di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan fotonya. Ya, fotonya Bapak Ibu guru ini dimasukkan misalnya. Gitu Bapak Ibu guru. Di sini. Ini. Ya. Di siswa, ya, menu entry siswa. Jadi satu di situ. Kemudian rekap kehadiran, ini tombol rekap kehadiran. Nah, ini terkait dengan siswa yang tidak hadir, perlu direkap siapa saja yang tidak hadir ketika ujian. Misalnya mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, tanggal berapa, siapa saja yang tidak masuk, ya, itu direkap. Kemudian kartu pengawas, nah, ini kartu pengawas, ya. Jadi untuk panitia, ya, ini diberikan ya kartu, ya, tanda ya sebagai pengawas atau panitia. Kemudian ada jadwal piket yang terakhir. Piket ini terkait dengan jadwal kebersihan, ya, karena setiap kegiatan ujian itu siswanya tempat duduknya di random, ya kan, sehingga harus dibuatkan jadwal piket sesuai dengan ya kelasnya masing-masing. Kemudian kartu sudah, piket, kemudian ini LPJ, ya, ini di sini juga ditambah lagi fiturnya adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban, ya. Jadi tinggal untuk panitia tinggal cetak saja, ya. Kemudian ada SK-nya, tinggal cetak saja, SK panitia ujian. Kemudian ada ya susunan kepanitiaannya, tinggal cetak juga. Kemudian job tugas dan tanggung jawabnya kepanitiaan juga tertera di sini. Sip, lengkap, komplit, ya. Kemudian ada korektor, korektornya juga siapa, juga sudah tertera. Penyusun soalnya siapa di sini sudah ada. Dan yang terakhir adalah rekap ruang. Nah, ini rekap ruang. Ini kebetulan ya, ini cuma 2 ruang. Jadi rekapitulasi ruang asesmen satuan pendidikan, seperti itu. Jadi ya, aplikasi ini yang perlu ya Bapak Ibu ketahui, ya. Dan untuk update terakhir dari aplikasi ini adalah ditambahkannya ya adanya LPJ, adanya Dena Foto, rekap hadir, ada tata tertib, dan masih banyak lagi. Ada ya cover ini, tombol-tombolnya ini, ya semakin lengkap, ya. Jadi satu aplikasi bisa digunakan untuk berbagai jenis kegiatan ya administrasi ujian, ya. Jadi cukup satu aplikasi ini, ya. Baik Bapak Ibu guru, dan yang terakhir ini ada honor biasanya, ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Ini untuk membuat ya insentif bagi panitia sudah juga disediakan, ya. Jadi cukup komplit, sip, bagus, ya. Mudah-mudahan bermanfaat aplikasi ini. Bagi yang berkenan bisa kontak ya di nomor telepon yang sudah tertera ya di deskripsi di link video ini. Jangan lupa share, like, dan komen, dan juga subscribe, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat,
Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.